kelompok 2 kelas 9B akan mempresentasikan PHK 4 PPKN tentang prinsip persatuan dalam keberagaman di bidang agama. Selamat menyaksikan. Nama saya Darren Alfian HS dari kelas 9B absen 9. Saya Gisela Effendi dari kelas 9B nomor absen 13. Saya Jenny Viana, kelas 9B nomor absen 19. Saya Maverick Jovian, kelas 9B, nomor absen 23. Saya Michelle Jocelyn Effendi, kelas 9B, nomor absen 24. Saya Sani Roman Starigan dari kelas 9B, nomor absen 28. Sebelum kita memasuki ke dalam materi, saya akan menjelaskan tentang peta konsep kami pada hari ini. Tema presentasi kami pada hari ini yaitu persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia dalam bidang agama. Pertama-tama, kami akan membahas tentang prinsip yang menyangkut Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Lalu, kami akan membahas tentang masalah dan konflik yang ada dalam keberagaman agama di Indonesia yang menyangkut konflik yang berisikan jenis-jenis konflik maupun contoh-contohnya dan penyelesaian. Lalu pada akhirnya kami akan membuat kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini. Yang pertama, prinsip persatuan dalam keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun agama di Indonesia sangat beragam, namun kita tetap harus bersatu sebagai negara Indonesia. Wawasan Nusantara atau keberagaman adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragama. Yang artinya kita bisa bersama seluruh warga Indonesia memandang keberagaman agama di Indonesia, dan aku mengakui semua agama dengan sikap toleransi pada semua. Konflik pribadi. Konflik pribadi dapat terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Mari kita lihat konflik pribadi apa yang bisa terjadi pada sisi agama. Kita hidup pasti bersama dengan orang lain. Kita hidup dalam masyarakat. Dalam kehidupan itu pasti tidak semua hal sama. Kita pasti punya perbedaan satu sama lainnya. Perbedaan yang paling menonjol dan sering diperbincangkan adalah agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Ada beberapa orang yang pemikirannya salah menganggap perbedaan agama itu buruk dan membenci semua orang yang berbeda agama dengannya. Maka, dari pemikiran itu timbullah ketidaksukaan seseorang terhadap yang lain dan menimbulkan adanya pertentangan yang menuju ke arah konflik. Nah, rasa ketidaksenangan suatu pribadi terhadap pribadi yang lain inilah yang disebut dengan konflik pribadi. Yang kedua, yaitu konflik dalam beragama. Konflik rasial biasanya timbul karena perbedaan ras seperti perbedaan ciri badan, kepentingan, dan kebudayaan. Biasanya terjadi jika ada suatu kelompok yang menjadi mayoritas di masyarakat. Apakah yang menjadi konflik rasial dalam bidang agama? Ini dia pembahasannya. Di Indonesia banyak terjadi dominasi ras di agama-agama tertentu yang ada di daerah-daerah tertentu juga. Contohlah, di Provinsi Jawa Timur, agama Muslim didominasi oleh ras Malayan Mongoloid dan agama Konghucu ras Asiatik Mongoloid. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi ras-ras lain untuk memasuki agama tersebut. Namun, karena adanya perbedaan dominasi ras dan agama, terjadi juga beberapa konflik karena perbedaan kebiasaan. Di
Di Indonesia sudah terjadi berbagai kasus tentang ini terjadinya pertarungan antar agama, seperti saling membakar tempat ibadah, mengejek agama lain lewat sosial media, dan lain-lain. Konflik antar kelas-kelas sosial. Konflik antar kelas-kelas sosial biasanya terjadi karena perbedaan kepentingan. Nah, apa saja contoh konflik antar kelas-kelas sosial di bidang agama? Banyak sekali contohnya, tapi misalnya salah satunya adalah jika di suatu kota memiliki pemerintah yang beragama Muslim dan pemerintah tersebut ingin mengadakan acara besar-besaran untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi di hari yang sama ada juga warganya yang beragama non-Muslim sedang merayakan hari raya. Para warga non-Muslim tersebut menolak adanya acara besar untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka di situ terjadilah pertentangan antara pemerintah dengan para warganya yang beragama non-Muslim. Itu bisa menjadi salah satu contoh konflik antar kelas-kelas sosial di bidang agama. Konflik politik jadi karena adanya perbedaan kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. Walaupun agama terkadang sedikit tidak bersangkutan dengan politik, juga ada konflik politik yang terjadi karena atau bersangkutan dengan agama. Contohnya, orang yang beragama Islam berat memilih presiden agama lain untuk menjadi presiden, yang dimana presiden termasuk dalam kegiatan politik utama di Indonesia. Karena permasalahan itu, masyarakat Indonesia saling mengejek dan merendahkan agama yang satu dengan yang lainnya, dan membuat konflik besar yang terjadi di Indonesia sekarang. Konflik internasional. Konflik internasional umumnya terjadi akibat perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Ya, konflik internasional juga bisa ditimbulkan oleh perbedaan agama. Bahkan, konflik yang ditimbulkan tidak kecil. Contohnya, Indonesia bisa mengetahui agama-agama yang ada sekarang dikarenakan pada masa penjajahan dahulu terjadi pengenalan agama oleh negara lain. Oleh karena itu, dalam pengenalan agama, kita masih melakukan hubungan dengan negara lain yang sekarang dianggap sangat mudah karena adanya globalisasi. Contoh dari konflik internasional yaitu ada beberapa agama di negara Amerika yang sudah mendukung LGBTQ+, dan sudah lebih terbuka dan liberal. Namun, di Indonesia, negara kita masih belum membuka pikiran dan hati bagi kaum-kaum LGBTQ+. Maka, di Indonesia, kaum LGBTQ+ mencoba untuk membuka hati dan pikiran masyarakat dan pemerintah untuk menerima dan melegalkan LGBTQ+ di Indonesia. Namun masih terjadi banyak pertentangan oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada kaum beragama. Konflik kebudayaan. Konflik kebudayaan adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan budaya dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Budaya dan agama suatu hal yang sangat berkaitan, maka tidak heran lagi jika terjadi banyak konflik. Salah satunya yaitu umat Muslim menganggap memakan babi itu haram, umat Hindu menganggap hewan sapi itu suci, umat yang beragama Hindu tidak menganggap bahwa babi itu haram. Maka mereka menjelekkan budaya Islam yang mengatakan babi itu haram. Umat Islam juga tidak menyucikan hewan sapi, maka mereka menjelekkan budaya Hindu itu. Mereka menganggap aneh, maka kedua agama itu berselisih dan terjadi pertentangan yang mengarah pada konflik tak berujung. Penyelesaian terhadap konflik-konflik yang terjadi terutama dalam bidang keagamaan. Menerapkan prinsip persatuan dalam kehidupan beragama. Cara penyelesaian dari masalah-masalah atau konflik-konflik yang disebutkan sebelumnya hanya ada satu, yaitu toleransi dan saling menghormati. Kita semua harus saling menghormati dan toleransi. Yang paling utama
adalah jangan menjelekkan satu agama dengan agama yang lain. Karena semua agama baik adanya. Semua agama punya jalannya masing-masing dalam menerapkan moral kehidupan bagi setiap umatnya. Di Indonesia memiliki beragam agama, ras, budaya, dan sebagainya. Namun kita sebagai warga negara Indonesia tetap akan memegang prinsip kita berbeda-beda tetapi satu jua. Dan kita akan menciptakan kehidupan Indonesia yang sejahtera dan maju. Maka teman-teman, mari kita bersama-sama, kita bersatu menjadi bangsa Indonesia. Kesimpulan, perbedaan di Indonesia sangat beragam, tapi yang paling khas dan mencolok adalah perbedaan agamanya. Perbedaan agama sangat ditonjolkan di Indonesia. Perbedaan agama banyak menimbulkan konflik di masyarakat, tapi kunci penyelesaian hanya ada satu, yaitu toleransi. Maka kita harus selalu bertoleransi terhadap sesama kita. Jangan menjelekkan satu sama lain. Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih Bu Anas telah menyaksikan video presentasi kami pada hari ini. Sampai jumpa.